Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rudiansa. Saya dosen program studi Sistem Informasi pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Saikiti Palembang. Di samping sebagai dosen, saya juga mendapat tugas tambahan sebagai Wakil Dekan 1 pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Saikiti Palembang. Perkenankan saya dalam kesempatan kali ini memaparkan mata kuliah yang saya ampu pada program studi Sistem Informasi, yaitu mata kuliah Jaringan Komputer dengan metode DIA atau yang bisa kita sebut Delivery, Interaction, dan Assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu prasyarat sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan data diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah dan informasi umum tentang mata kuliah jaringan komputer. Mata kuliah jaringan komputer ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 2 di program studi Sistem Informasi dengan bobot 3 SKS. Deskripsi mata kuliah ini bertujuan supaya mahasiswa mampu memahami dan menganalisa jaringan komputer, membangun jaringan komputer, teknik-teknik dalam menyelesaikan masalah di dalam jaringan komputer, troubleshooting jaringan komputer. Kemudian mahasiswa mendapatkan materi teori-teori implementasi jaringan komputer seperti 7 OC layer, TCP IP layer, kemudian physical layer, data link layer, network layer, transport layer, dan application layer, serta sistem operasi di dalam jaringan komputer dan keamanan pada jaringan komputer. Diharapkan dengan mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengenali dasar jaringan komputer, memahami model referensi 7 OC layer dan TCP IP layer, mampu memahami komunikasi data pada layer fisikal dan bagaimana implementasinya, kemudian komunikasi pada layer data link dan implementasinya, komunikasi data pada network layer, pada transport layer, dan juga memahami komunikasi pada application layer. Dan terakhir nanti akan memahami juga bagaimana konsep keamanan di dalam jaringan komputer. Capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari 4 aspek. Yang pertama, sikap, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dan kelompok. Pengetahuan, menguasai konsep teoritis jaringan komputer secara mendalam. Keterampilan umum ada 3. Yang pertama, menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang ketiga, pada keterampilan umum ini, pada akhirnya mahasiswa memiliki kemampuan manajerial tim dan kerjasama. Terakhir, pada aspek keterampilan khusus, mahasiswa mampu memahami konsep komunikasi data pada jaringan komputer pada masing-masing layer dan bagaimana mengimplementasikannya dalam desain pada jaringan komputer. Adapun bahan kajian terdiri atas 8 bagian. Yang pertama, kajian pada mata kuliah ini adalah pengantar dasar pada jaringan komputer. Yang kedua, 7 OC layer dan TCP IP layer. Yang ketiga, physical layer dan implementasinya, data link layer. Kelima, network layer, transport layer, application layer, dan terakhir yang ke-8 adalah konsep dalam keamanan jaringan komputer. Untuk referensi pustaka yang saya gunakan ada Lukas J 2006 Jaringan Komputer Geraha Ilmu Yogyakarta, kemudian Sutanto 2005
kemudian Crossroads 2017. Selanjutnya, untuk sistem penilaian pada aspek ini merupakan aspek penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran yang saya sampaikan. Adapun indikator penilaian yang saya gunakan terdiri pertama adalah kehadiran dan keaktifan mahasiswa, itu 10%. Kemudian tugas itu 20%, UTS 30%, dan terakhir UAS saya beri bobot 40% dalam sistem penilaian. Demikianlah deskripsi singkat terkait dengan mata kuliah jaringan komputer yang nanti akan saya bawakan pada video pengajaran. Untuk berikutnya kita simak video pembelajaran saya di kelas. Untuk sesi ini saya tutup, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah ya, sehat-sehat semua hari ini ya. Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga ya. Kita akan bicara tentang physical layer. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan tentang physical layer, mungkin kita doa dulu ya, biar pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar dan semoga ilmu yang didapat hari ini bermanfaat. Untuk doa silakan Ismail, ketua kelasnya, dipandu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran di sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah. Masih ingat materi minggu kemarin? Masih ya. Apa yang kita bahas minggu kemarin? OSI layer. Oke, OSI layer ya. Nah, OSI layer. Ya. Apa sih OSI layer kemarin? OSI layer adalah model jaringan untuk menjembatani peranti jaringan walaupun dikembangkan oleh banyak pengembang. Oke, ya. Jadi memang ya OSI itu distandarisasi karena banyaknya pengembang piranti jaringan yang mengembangkan. Nah, supaya masing-masing pengembang itu bisa saling berkomunikasi, terhubung, maka dibuatlah standar. Nah, salah satu standarnya itu pakai 7 OSI layer. Kalau masih ingat 7 lapisan layer OSI itu apa aja sih? Yang pertama apa? Fisikal. Kedua? Data link. Pertama fisikal, kedua data link, yang ketiga network, yang keempat transport, yang kelima 6 presentation, dan ketujuh application. Oke. Nah, oleh karenanya hari ini kita bahas tentang apa? Physical layer, di mana physical layer itu berada pada layer ke berapa? Layer pertama. Ya, pada 7 OSI layer. Kalau kemarin masih ingat juga bahwa pada layer aplikasi itu kan di mana aplikasi akan berkomunikasi dengan jaringan. Contohnya kemarin kita lihat kalau kalian buka web browser ya. Misalkan si Rati atau si Dwika misalnya gitu. Aku nak buka browser itu kan salah satunya Mozilla, ya, Chrome, apalagi Opera dan sebagainya. Waktu kalian buka itu, kalian buka www Facebook, nah itu sebenarnya dia berjalan pada layer 7, layer application. Kemudian turun ya, layer presentation itu pada layer ini akan memformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima. Maksudnya apa? Pada saat Nadifa membuka misalkan apa Shopee misalnya, buka website Shopee. Sebetulnya yang tampil misalkan apa gambar-gambar apa misalkan ya gambar lah banyak Shopee ya, produk-produk gitu ya. Nah, dia nggak ujuk-ujuk muncul kayak gitu aja sebetulnya pada komputer itu ya. Jadi ada proses namanya translasi. Ya, dikonversi. Nah, yang mengkonversinya itu pada layer presentation sehingga ya bisa kita lihat seperti apa yang tampil pada saat kalian buka browser itu. Ya, kenapa? Karena komputer itu kan pada prinsipnya kan media digital, ya nggak? Media digital. Makanya sekarang ini lagi tren ya, semua sinyal analog, bukan,
pada saat ini tuh TV-nya udah pada berubah ke TV digital, ya nggak? Udah pada pakai set-top box, ya karena sekarang tuh udah semuanya pada digital. Nah, komputer tuh adalah bagian dari perangkat digital yang dikenalinya hanyalah bit-bit bilangan biner. Bilangan biner itu apa? 0 dan 1. Kemudian turun kepada layer session, ya, itu yang akan membentuk koneksi, ya, yang membangun koneksi. Jadi kalau kalian balik lagi buka Facebook, misalkan waktu buka Facebook, maka kita sebagai klien merequest ke servernya Facebook. Nah, jaringan kita, komputer kita akan membentuk koneksi ke servernya Facebook. Nah, itu pada layer session, ya, dia akan melakukan komunikasi. Session, ya, di samping membangun koneksi, membentuk koneksi juga men-establishing, ya, menjaga koneksi. Sampai dengan pada akhirnya dia akan memutuskan koneksi, ya, memutuskan koneksi. Itu pada layer session. Kemudian dari layer session, layer 5 turun ke transport, ya. Data, ya, itu dirubah menjadi segmen. Ya, kalau 3 layer di atas ini ya. Kalau 3 layer ini host layer itu bicara tentang data. Masuk ke layer segmen, ya, masuk ke layer transport, maka di data itu dipecah menjadi segmen-segmen, ya. Pada layer ini akan dipecah di segmen, kemudian turun ke layer network, ya. Layer network itu segmen itu kan ditambahkan menjadi sebuah paket, ya, jadi sebuah paket dengan menambahkan IP, ya, menambahkan IP, kemudian dari paket turun jadi ditambahkan dengan frame, ya, jadi frame. Kemudian pada frame ini data link, pada layer data link akan ditambahkan yang namanya MAC address, akan ditambahkan namanya MAC address. MAC address turun ke physical layer, ya, yang akan kita bahas nanti. Physical layer itu menjadi bit, ya. Makanya nanti kita lihat pada physical layer kita akan bicara tentang media, sinyal, dan transmisi. Ya, inilah materinya kita, ya. Bagaimana komunikasi pada physical layer, ya. Seperti namanya layer fisik. Ya, makanya nanti kita bicara media transmisi. Media transmisinya apa aja tadi? Ya. Kabel, ya, kemudian ada tipe konektor dan nanti ada juga media transmisi lainnya. Oke, itu yang akan kita bahas, ya. Nah, ini tentang physical layer physical, di mana, ya, akan berubah menjadi bit-bit. Nah, bit-bit inilah, ya, yang akan ditransmisikan lewat media transmisi, gitu, ya. Nah, perannya physical layer nih menghantarkan. Perannya apa? Yaitu tadi menggunakan media transmisi. Nanti datanya akan dikirim lewat media transmisi. Nah, akan kita lihat juga waktu pengiriman data lewat layer pertama pada physical layer, data itu akan dikirimkan dengan 2 media transmisi, ya. Yang pertama bisa juga dia pakai apa? Kabel, ya. Kalau di kampus kita, ya, pakai internet IndiHome mungkin, ya, atau pakai apa MyRepublic, ya, kita jangan ini, ya, jangan sampai nggak tahu bahwa ada jalur kabel tuh yang masuk ke kampus kita ini, ya. Pak, tapi aku nggak pakai kabel, Pak, aku pakai pakai handphone kan, Pak. Handphone nggak pakai kabel, Pak. Loh, kalau nggak pakai kabel berarti sinyalnya apa? Ya, wireless. Ya, makanya nanti dalam media transmisi itu ada yang namanya kabel. Kabel itu wire. Ya, kalau tanpa kabel wireless. Nah, untuk media kabel dengan 2 media itu kabel dengan tanpa kabel, kalau dia kabel maka dia yang dialirkannya adalah sinyal digital. Sinyalnya sinyal digital. Kalau dia wireless, sinyalnya sinyal analog. Ya, tapi nanti tetap pada layer physical ini nanti akan merubah, ya. Sinyal-sinyal itu masuk kepada physical layer, maka pada bit-bit ini, ya, kan masuk nih ke layer physical. Layer physical dia kan bit kan, physical kan masuk ke data link, ya. Naik ke network, transport, session, sampai dengan presentation. Presentation tadi apa? Masih ingat nggak presentation? Bahwa merubah bit-bit biner itu tadi menjadi, ya,
format yang bisa kita terima, yang kita lihat, ya. Karena data itu masuknya ke physical layer dalam bentuk bit-bit tadi, makanya perlu layer presentation untuk mentranslasikannya, mengkonversikannya menjadi bentuk-bentuk yang bisa kita lihat. Jadi itu tentang bagaimana implementasi dari komunikasi aliran data pada physical layer. Jadi kelihatannya aja kita tuh tiba-tiba aduh kebuka, tapi ada proses loh di 7 lapisan ini yang berproses. Nah, yang kita bahas adalah physical layer. Nah, ini ya physical layer. Jadi kalau ini misalkan si Ismail ya buka dari komputer dia mau request ya ke unisti.ac.id misalkan, mulai dari Ismail membuka web browsernya, turun ke presentation sampai dengan physical ini kan layer terakhir, datanya keluar ya dalam bentuk bit-bit ya, bisa mengalir dalam media transmisi kabel ataupun wifi wireless tanpa kabel. Ini masuk sini. Nah, penerima juga akan masuk pertama juga pada layer pertama juga ya. Jadi hubungan antara klien dan server tuh nanti akan dihubungkan bertemu pada layer pertama pada yang mentransmisikan, kemudian juga masuk di layer physical pada yang menerima atau menerima. Nah, ini ya, ini gambaran tentang tadi kalau dia wireless tanpa kabel, maka dia sinyalnya sinyal analog. Sinyal analog tuh gambarannya seperti ini. Sinyalnya nggak continue ya, nggak terputus. Bedanya apa? Kalau digital dia hanya mengenal 1 sama 0 ya. Kalau dia ke atas, sinyalnya naik ke atas maka dikasih 1. Kalau turun ke bawah 0. Tapi kalau analog dia ngalir ke atas ke bawah. Kalau analog dia bisa di sini 0 ya. Dia datanya nggak terputus 0 misalkan, naik lagi 0,01, 0,02, 0,03, dia terus menerus continue. Itu kalau analog. Makanya kalau kalian buka masih TV-nya analog ya, salah satu perbedaan antara sinyal analog sama digital, TV kalian masih ada gerimis. Tuh gerimisnya, semut-semut. Masih ada yang pakai TV analog? Nggak ada lagi ya? Sudah pakai di digital semua ya? Coba kita pakai TV digital. Bersih ya, kinclong ya gambarnya ya. Karena dia hanya mengenal 1 dan 0. Ya, hanya mengenal kalau dalam bilangan biner tuh kalau nggak true false. Dia nggak ada yang setengah-setengah. Kalau analog dia mulai dari 0, 0,1, 0,2 mengalir terus. Ya. Jadi kalau digital dia hanya 1 dan 0. Di saat dia 1 maka mengalirkan arus yang baik, 1 stabil. Makanya kalau TV digital ya lihatlah tuh. Kalau yang masih punya TV analog gerimis dia. Digital. Itu jadi kalau analog tadi dia kalau menggunakan media transmisi yang pakai tanpa kabel. Tapi kalau yang digital dia pakai kabel. Oke, itu ya bedanya. Nah, ini physical layer. Jadi data yang ditransmisikan pada physical layer itu dalam bentuk bit-bit biner. Bilangan biner itu kan hanya mengenal 01 atau nama itu bilangan basis 2. Bilangan basis 0 dan 1. Jadi 1 byte itu sama dengan 8 bit. 1 byte itu 8 bit. Ya, bit itu kan binary digit. Ya, sistem bilangan ini merupakan dasar dari semua bilangan yang berbasis digital. Salah satunya komputer. Makanya kita bicara sinyal tuh ada analog digital, tapi kalau khusus untuk komputer itu pakai sinyal di digital. Nah, ini media transmisinya. Ada kabel. Kabel pun banyak macam ya. Kalau kalian ini kabel apa nih? Kabel fiber ya. Ini kabel LAN yang kita bisa pakai ya. Ini kabel koaksial kabel ya. Kabel juga ada beberapa, nanti kita masuk apa aja sih di kabel itu. Kemudian ada NIC. Apa NIC? Network Interface Card ya, kartu jaringan. Ada hub sama wireless. Itu media-media transmisi pada physical layer. Pertanyaan saya, Pak, router sama switch kok nggak masuk Pak di physical layer? Karena router kebetulan di OSI layer ketiga Pak. Yes.
Nah, router itu adanya di layer network. Kenapa? Karena router itu mengenali IP address. IP address itu internet protocol address, ya. IP address. IP address itu alamat ya. Kalau Nisa mau ngirimin paket pempek ya ke Farhan, nak tahu alamatnya. Kalau kita dalam dunia kita nyata saat ini, ya alamatnya mana? KM7 atau di Sultan Mansur misalkan. Ya. Tapi kalau di internet dia mengenali IP, internet protokol. Ya, internet protokol. Itu pada perangkat router ya, di layer network. Pak, switch juga nggak ada Pak di sini Pak, di media transmisi ini. Switch yang beroperasi di layer kedua, Pak. Yes, ya. Switch itu adanya di layer kedua. Pada layer apa? Data link. Di sana nanti dia mengenali MAC address, gitu ya. Kemudian ini wireless, oke ya. Nah ini jenis-jenis standarnya kabel itu kayak gini. Standar kabel ini. Ada kabel yang namanya twist pair, ya. Twist pair itu ditwist ya, dipasangkan. Twist itu dipelintir. Makanya kalau bentuk kabelnya itu dipelintir, kemudian dipasangkan. Nah bentuk kabel twist pair ini ada 3 sebetulnya ya. Tapi yang sering dipakai itu adalah kabel UTP. Kabel UTP, unshielded twist pair. Apa sih? Kok unshielded twist pair? Sesuai dengan namanya, unshielded. Shield itu kan apa? Tameng ya, pembungkus ya, pelapis. Nah dia unshielded, dia nggak dilapisin, maksudnya nggak ada lapisan cuma hanya di luar ini. Ini kabel standar yang bisa dipakai di ya jaringan-jaringan komputer kantor, kampus ini pakai UTP ini. Kemudian ada kabel fiber optik. Ya, kalau dulu internet itu ya, saya termasuk generasi 80s ya. 80-an. Internet saya dulu di tahun 90-an, tahun 2003, 2000 itu pakai internet yang pakai kabel telepon. Makanya zaman dulu internet itu lambat. Ya, punya satu kecepatan speed 1 MB aja udah luar biasa internet di zaman dulu itu ya. Ya, jadi kabel UTP ya terdiri dari 4 pasang kabel ini, 4 pasang ya. Dia berpasangan, ada orange putih, hijau putih, ya putih biru sama coklat putih. Ya berpasangan. Kalau coklat putih, orange putih, biru putih, hijau putih. Berpasangan. Ini kabel fiber optik, ini kabel yang memiliki kemampuan transmisi data lebih cepat dibandingkan jenis kabel lainnya. Ini cepat, kencang sekali ya, fiber optik ya. Ini kabel koaksial udah lama ya. Kalau sekarang kabel koaksial ini dipakai kalau kalian punya CCTV di rumah, di kampus kita punya CCTV, itu pakai kabel koaksial. Nah ini kabel twist pair saya bilang tadi ya, sebenarnya twist pair itu dibagi 3, ada UTP ini ya, nggak ada pelindung, ada STP, shield twist pair ya, dia ada pelindung, tapi pelindungnya di bagian-bagian masing kabel yang berpasangan itu. Kemudian foil twist pair ini dilapisin aluminium foil gini ya, dilapisin 4 kabel itu langsung dibungkus, nggak satu-satu. Kali ini satu-satu dibungkus ya, masing-masing 2 kabel dibungkus ini ya, UTP, STP, MFTP. Tapi yang biasa kita pakai adalah kabel UTP, unshielded twist pair. Nah kabel UTP pun ada 2, ada yang straight, ada yang cross. Kalau yang straight ini dipakai untuk menghubungkan komputer dengan melalui media, misalkan switch gitu ya, atau ya hub gitu ya, itu akan menggunakan kabel straight. Tapi kalau dari dari komputer ke komputer dia pakai kabel crossover. Susunannya dilihat. Ini ada kabel crossover untuk dari komputer ke komputer ya, tanpa melalui media penghubung yang switch sama hub tadi, itu pakai ini. Susunan kabelnya ini, kalau dia kabel straight, susunannya gini. Orange putih, orange, hijau putih, biru putih, hijau, coklat putih, coklat. 8. Itu ujung satu kabel dan ujung kabelnya sama. Orange putih, orange, hijau putih, biru putih, hijau, coklat putih, coklat. Sama. Tapi kalau cross hanya menyilangkan antara kabel 1 ya. Nih lihat ya kabel crossnya. Yang kabel 1 dengan 6. 1 dengan 3.
oranye putih sama hijau putih akan di change ini, disilang ya. Ini awalnya oranye putihnya di kabel pertama ya, tapi di sini oranye putihnya di kabel ketiga. Jadi pada cross itu hanya menyilang ya, men-change antara kabel 1 dengan 3 sama kabel 2 sama 6. Nih lihat, kabel 2-nya itu oranye dengan 6 hijau. Makanya hijau di kabel 6 udah pindah di kabel 2, nomor 2. Ya, itu strike sama crossover. Nah, ini ketinggalan tadi. Ya. Tadi kita bicara network interface card ya. Network card itu sebetulnya ada dua juga, ada yang untuk LAN card kabel, ada yang apa ini? WiFi. Mungkin kalian ada yang pakai WiFi yang kayak gini? Ya, itu network interface card, tapi dia menggunakan sinyal wireless. Ya. Wireless. Ini yang kalau komputer tapi pakai wireless. Kalau ini pakai kabel. Ya, ini kabel LAN itu masuknya di sini. Nah, ini terakhir ya, tipe konektor. Masing-masing konektor ini berfungsi untuk masing-masing kabel. Kalau kabelnya tadi UTP dia pakai RJ, ya. Kalau kabelnya fiber optik pakai konektor fiber SC. Kalau kabelnya apa tadi? Koaksial maka pakai kabel BNC, ya, fiber optik. Nah, itu tentang physical layer dimulai dari ya. Mungkin ada yang ditanyakan? Saya Pak, gini Pak, saya kan sering kali connect ke WiFi nih, tapi internetnya nggak nyambung gitu. Saat saya mau buka browser, Google, YouTube dan lain-lain, tapi internetnya nggak ada gitu. Tapi sudah connect WiFi gitu ya? Oh, udah kehubung sama WiFi access point di satu tempat atau di kampus gitu ya? Terus? Tapi nggak? Mau buka browser nggak bisa ya? Oke. Oh, nggak mau buka misalnya YouTube, nggak kebuka YouTube-nya, gitu. Ya, ini sebenarnya masalah yang sering orang nggak paham dan sering terjadi juga ya. Orang nggak bisa bedakan antara WiFi sama internet. Orang dikira kalau udah connect WiFi, dapatlah akses internet. Internet sama WiFi itu dua hal yang berbeda. Ya, bisa aja nih ya, saya aktifkan tethering handphone saya nih, aktifkan hotspot HP saya kasih silakan pakai hotspot saya, tapi saya matiin pakai datanya. Connect nggak ke internet? Enggak kan? Ya, jadi itu makanya kita belajar OSI layer itu untuk salah satunya untuk mengenali troubleshooting ya, permasalahan pada internet, pada jaringan. Kalau kita mau buka internet tadi sudah tersambung ke WiFi tapi nggak connect internet, maka kita akan bicaranya pada layer, kalau nggak layer 1, 2, dan 3. Dia nggak mungkin pada layer application. Karena layer application tentu kalian kan akan buka browser kan, buka Mozilla-nya kebuka. Berarti nggak ada masalah sama aplikasinya. Gitu kan? Tapi ternyata masalahnya pada jaringan internet, pada media transmisinya. Jaringan internet itu kan maksudnya mulai dari network layer tadi kan. Network layer tadi ada IP, turunnya ke MAC address. Ya. Di HP kalian tuh punya MAC address, HP kalian pun punya IP address, gitu. Itu ya, mungkin terjawab ya. Jadi WiFi dan internet dua hal yang berbeda, gitu ya, berbeda, gitu ya. Oke, kalau masih ada yang mau tanyain, nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada, saya akan tanyakan, tapi saya bertanyanya lewat quiz game, gitu ya, quiz game. Sudah ready? Siap ya? Mulai ya. Nggak apa-apa, kita lihat di sini yang nomor 1, wah, Nadifah yang ranking 1. Disusul Dwika, Ria. Oke, itu mungkin materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dimengerti. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.